Baik, eh, kawan-kawan pencari keadilan, baik advokat maupun non-advokat. Mungkin advokat muda perlu tahu ini, sedikit edukasi buat kawan-kawan, bagaimana cara mendaftarkan perkaranya yang baru melalui online atau e-court Mahkamah Agung RI. Nah, sedikit saya menjelaskan, mungkin kawan-kawan bisa lihat di Google, bisa langsung ketik e-court Mahkamah Agung RI GOID atau e-court.mahkamah-agung.go.id. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, mungkin kawan-kawan bisa lihat tentang pengertiannya. Pengertiannya adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftar perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, membayar secara online, pemanggilan dan dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Nah, situ ada 4 poin: bagaimana pendaftaran perkara online di pengadilan, pembayaran panjar biaya perkara online, pemanggilan pihak secara online, dan persidangan secara online. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang layanannya. Dalam hal pendaftaran perkara secara online, saat ini khususnya untuk advokat, pengguna terdaftar harus setelah mendaftarkan dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi advokat oleh pengadilan tinggi tempat di mana advokat disumpah. Sedangkan pendaftaran dari perseorangan atau badan hukum akan diatur lebih lanjut layanan dan penjelasan singkat pendaftaran perkara online. Nah, sedikit saya jelaskan, mungkin kawan-kawan yang ingin mendaftarkan e-court bisa langsung ke pengadilan negeri dimanapun domisili Anda. Nah, nanti di sana di bagian SPKT tempat pelayanan pengadilan negeri, nanti kawan-kawan diarahkan bagaimana cara untuk membuat e-court, di mana jika kawan-kawan baik advokat muda maupun kawan-kawan non advokat mendaftarkan e-courtnya di pengadilan negeri tersebut, bila nanti perkaranya secara e-court ya, online. Nah, nanti di situ nanti kawan-kawan akan diarahkan bagaimana caranya untuk mendaftar e-court dan melakukan suatu persidangan secara e-court. Nah, di situ saya sedikit menjelaskan bagaimana tentang dari 4 poin tadi, bahwa untuk penggunaan terdaftar dan penggunaan lainnya, advokat selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan non-advokat selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftarkan perkara baru. Nah, pendaftaran perkara atau e-filing, pendaftaran perkara online dilakukan secara terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, ataupun pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI. Nah, di sini ada taksiran panjar atau SKUM. Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftaran akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya atau SKUM dan nomor perkara atau virtual account yang dapat dibayar melalui saluran elektronik atau multi channel yang tersedia. Terus nanti kawan-kawan baik advokat muda dan baik non-advokat nanti akan mendapatkan nomor perkara. Setelah pendaftaran melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya atau SKUM, pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja. Kemudian aplikasi e-court akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan. Nah, selanjutnya pemanggilan pihak secara online atau secara online, pengadilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak, serta informasi pemanggilan tersebut bisa dilakukan pada aplikasi e-court. Kemudian persidangan secara elektronik, aplikasi pendukung dalam hal persidangan secara elektronik atau online, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan secara elektronik. Kemudian untuk salinan putusan secara elektronik, aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal
minutasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini, dan tanda tangan elektronik atau penandatangan berkas salinan putusan elektronik itu. Nah, kemudian ada penjelasan tentang ekor ini. Di ekor ini juga didukung oleh terutamanya Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN melalui Balai Sertifikat Elektronik atau BSRE yang merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang keamanan cyber dan persandian sebagai sarana pengamanan legalitas dokumen perkara. Nah, seperti itu. Untuk e-payment-nya, untuk kelancaran dan mendukung program ekor, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan bank pemerintah dalam hal manajemen pembayaran biaya panjar perkara. Dalam hal ini bank telah ditunjuk menyediakan virtual ekor atau nomor pembayaran sebagai sarana pembayaran kepada pengadilan tempat pendaftaran perkara. Ini mungkin bisa dilihat banyak sih bank-banknya, bisa dilihat di sini. Ini. Nah, ini banknya. Nah, sedikit saya jelaskan, mungkin saya bisa buka dulu bagaimana login. Mungkin nanti kawan setelah daftar di pengadilan. Nah, ini kebetulan saya sudah login. Nah sebelum ini kan. Nah, kalau kebetulan saya ini login, nanti login. Kebetulan saya sudah terdaftar, bisa langsung login. Nah, di sini. Nah, ini kebetulan di sini sudah terdaftar. Nah, di sini pendaftarannya. Kalau melihat perkara yang secara ini online atau ekor biar dapat dilihat di sini. Nah, mungkin semua kawan-kawan advokat muda dan non advokat atau pengguna pencari keadilan dapat mengetahuinya ya, sedikit ya. Nanti lebih dan kurangnya bisa datang ke pengadilan negeri setempat di mana Anda berperkara. Nanti di situ akan dijelaskan bagaimana cara mendaftar ekor, ya kan. Baik advokat muda yang ingin mendaftarkan ekor, ya kan, baik non advokat nanti atau yang berperkara nanti bisa nanti mendapatkan penjelasan dari pengadilan negeri setempat atau pengadilan yang dimana domisili perkara Anda. Nah, semoga setidaknya dapat bermanfaat lah buat kawan-kawan atau yang pencari keadilan. Nah, ini ya. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih buat kawan-kawan. Salam keadilan.